Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gue Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Jadi guys, di Kiview kali ini, gue akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Hachi. Ini adalah sebuah film drama yang ceritanya itu diadopsi dari kisah nyata yang berasal dari negara Sakura, yaitu negara Jepang, mengenai seekor anjing Akita yang bernama Hachi. Ini adalah cerita tentang sebuah kesetiaan anjing kepada tuannya melebihi kesetiaan anjing-anjing pada umumnya. Dan anjing ini aslinya itu hidup pada tahun 1930-an. Hanya saja film ini dibuat dalam versi modern. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Parker Wilson yang merupakan seorang profesor musik. Nah, suatu hari dia itu menemukan seekor anjing yang entah dari mana asalnya. Dan tiba-tiba Parker ini memiliki banyak cerita bersama anjing itu. Dari awalnya yang happy-happy sampai ujungnya itu yang sangat-sangat sedih. Penasaran dengan bagaimanakah ceritanya? Makanya simak video ini sampai habis. Tapi guys, sebelumnya gue minta tolong sama kalian itu buat like video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Ini dia alur cerita film Hachi. Film ini dimulai dengan kisah seekor anjing kecil yang saat itu akan dikirimkan dari sebuah kuil di Jepang menuju Amerika. Namun, ketika anjing ini sampai di bandara, alamat tujuannya tidak sengaja tersobek. Pihak kurir pun tidak menyadari hal ini dan langsung membawa ke kantornya. Namun sayang sekali pas di daerah stasiun, anjing kecil ini terjatuh. Dia pun kebingungan dan setelah berjalan tanpa arah, akhirnya anjing ini ditemukan oleh seorang pria bernama Parker. Parker yang terlihat sebagai seseorang yang menyayangi binatang ini pun menitipkannya kepada kepala stasiun di sana. Tapi si kepala yang bernama Bonnell ini menolaknya dan gak mau ribet. Malahan dia sempat bilang bakal mengirimkan anjing kecil ini ke tempat penampungan anjing keesokan harinya. Parker yang mendengar hal itu merasa iba dan dia pun gak ada pilihan lain selain membawa ke rumahnya untuk sementara waktu sampai ada orang yang mencarinya nanti. Sesampainya di rumah, karena istrinya yang bernama Kate itu nggak suka dengan hewan peliharaan, Parker pun langsung buru-buru masuk dan menyembunyikan anjing ini di ruang kerjanya. Setelah itu dia pun menghampiri istrinya. Sementara mereka berdua sedang bermesra-mesraan, tiba-tiba Kate mendengar suara aneh di lantai bawah. Ternyata suara itu adalah suara dari anjing kecil yang penasaran dengan Parker. Si anjing ini pun terus mengelilingi rumah sampai akhirnya dia masuk ke kamar Kate dan menjelati kakinya. Tentu saja Kate kaget dan juga marah. Namun akhirnya Parker jujur dan menjelaskan kalau dia tidak sengaja menemukan anjing ini dan gak tega membiarkannya terlantar di jalanan. Setelah istrinya lumayan tenang, akhirnya Parker pun langsung memindahkannya ke gudang. Keesokan harinya, anjing ini bertemu dengan anggota keluarga Parker lainnya, yaitu Andy. Berbeda sama Kate yang gak suka hewan, Andy ini justru terlihat menyayangi anjing tersebut. Dia pun menggendongnya, bahkan menyarankan untuk Parker memeliharanya. Namun tetap saja, Kate kurang menyetujuinya dan menyarankan segera menyebarkan selebaran untuk mencari pemilik anjing tersebut. Suatu hari, saat dia mau bekerja, sebelum dia berangkat, dia pun membawa anjing kecil ini untuk dibawa ke penampungan hewan. Tapi si petugasnya menolak dan bilang kalau di tempatnya itu sudah terlalu penuh. Mendengar hal itu, Parker pun langsung pergi dan menemui temannya yang merupakan pemilik toko buku. Awalnya, dia antusias dan mau memelihara. Namun, anjing ini ternyata malah bentrok dengan kucing miliknya. Di tengah kebingungan dan waktu juga semakin mepet, akhirnya Parker pergi ke stasiun untuk pergi ke tempat kerjanya, sekaligus nanya ke si Bonnell mengenai si pemilik anjing. Namun hasilnya nihil, karena tidak ada satu orang pun bertanya ataupun mencari. Dari sini, mau nggak mau Parker pun membawa anjing ini ke tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, pada saat Parker lagi mengajar, anjing ini malah berulah di atas panggung. Tingkahnya yang polos dan bikin gemes membuat murid Parker jadi nggak fokus nari. Nah, setelah jam mengajarnya beres, dia pun bertanya kepada sahabatnya Ken yang merupakan orang Jepang. Akhirnya, Parker tahu kalau anjing ini berasal dari Jepang dan merupakan jenis anjing yang sangat langka. Ken juga membaca huruf Jepang yang ada di kalungnya, yaitu Hachi, yang berarti angka 8 dan merupakan angka keberuntungan. Sesampainya di rumah, ketika Ken dan Parker membahas tentang ingin merawat Hachi, tiba-tiba Hachi yang polos nggak sengaja bikin ulah dan merusak kerjaannya Kate. Tentu saja dia yang nggak suka ditambah merusak kerjaannya makin tambah marah. Hachi pun langsung dibawa kembali ke gudang belakang. Kemarahan si Kate ternyata berlanjut sampai malam. Di sisi lain, karena di luar sedang keadaan badai, Hachi cuma bisa menatap rumah Parker lewat celah-celah dinding gudang.
Mungkin dia berharap bisa masuk dan meminta maaf. Setelah selesai debat dengan Kate, Parker pun yang tahu keadaan sedang badai, dia pun langsung keluar dan membawa Hachi masuk ke dalam rumah. Di sini mereka berdua nampak semakin dekat. Apalagi pas Parker mencari informasi tentang jenis anjing Akika lewat internet, dia pun semakin menyadari kalau jenis anjing ini adalah jenis anjing paling setia kepada tuannya. Setelah itu mereka pun nonton bersama sampai Parker ketiduran. Kate yang sadar kalau Parker belum ada di kasurnya, langsung menemui Parker di lantai bawah. Hatinya ternyata jadi sedikit terbuka setelah melihat kedekatan suaminya dengan Hachi. Dan dari sini, hari-hari selanjutnya tingkah Hachi semakin menggemaskan. Keesokan paginya, Parker pun berusaha keras ngajak bermain lempar bola. Cuman si Hachi ini masih polos dan tolol, jadi kurang paham apa yang diinginkan oleh Parker. Di sini malah si Parker yang kayak anjing mengambilkan bola pakai mulut. Ya, tujuannya sih biar si Hachi ini ngerti guys. Namun jadi kocak aja liatnya. Di sisi lain, Kate bersama Andy yang ada di dapur juga memperhatikan Parker dan Hachi yang semakin dekat. Dan beberapa saat kemudian, berderinglah telepon dan diangkat oleh Kate. Ternyata ada orang yang ingin merawat Hachi. Awalnya, dia setuju untuk menyerahkan si anjing ini. Namun, setelah dia melihat kembali anaknya dan Parker yang terlihat bahagia bermain bersamanya, hatinya pun terbuka dan dia pun malah membatalkannya. Waktu pun berlalu, Hachi tumbuh besar dan semakin dekat dengan Parker. Meski begitu, tingkahnya masih seperti seekor anak anjing yang manja. Bahkan ketika dia disuruh tinggal di rumah, Hachi malah nekat menggali tanah untuk menyusul Parker ke stasiun. Sesampainya di stasiun, sebelum berangkat kebiasaan Parker adalah membeli kopi dari pedagang yang bernama Jet. Setelah membeli kopi, Parker pun berangkat dan naik kereta. Namun, karena dia melihat Hachi ada di sana, dia pun langsung turun dan menyuruh si Hachi ini untuk kembali pulang ke rumah. Tapi si Hachi ini malah ngeprank, dia itu pura-pura nurut. Pas Parker balik, dia malah ngikutin lagi. Hal ini membuat Parker kewalahan sekaligus bahagia, karena si Hachi itu benar-benar nggak mau lepas darinya. Akhirnya Parker pun nggak jadi pergi ke tempat kerja dan pulang bareng si Hachi. Dan sesampainya di rumah, Kate datang dan menemani Hachi, sementara Parker kembali lagi pergi ke stasiun. Meski awalnya nurut sama Kate, namun si Hachi ini lama-kelamaan merasa kesepian dan akhirnya dia pun memutuskan buat pergi ke stasiun buat menyusul Parker. Karena di sana belum jam 5 sore, yang mana jam tersebut biasa Parker pulang dari rutinitasnya. Akhirnya, dia pun menunggu tepat di depan pintu keluar. Untungnya, tak lama setelah itu, Parker datang dan Hachi pun langsung berlari ke arahnya. Berbagai kejadian selalu Parker ceritakan kepada temannya, termasuk Hachi yang gak suka bermain lempar bola. Ternyata memang anjing jenis Akita ini tidak suka bermain bola seperti layaknya anjing biasa. Akita ini lebih cenderung sebagai anjing yang selalu setia kepada pemiliknya. Parker juga menyadari hal itu, kalau benar Hachi itu memang selalu terlihat tidak bisa jauh darinya. Suatu pagi, ketika Parker akan pergi bekerja, Hachi di sini memperlihatkan muka melasnya yang menandakan dia itu ingin ikut. Dan Parker yang gak tega pun akhirnya mengizinkannya. Setelah sampai di stasiun, si Hachi ini pun disuruh pulang. Dan untungnya dia itu gak ngeprank lagi dan benar menurut pulang ke rumah. Dan di sore harinya, tepat jam 5 sore, dia itu selalu sudah standby berdiri tepat di pintu keluar stasiun menunggu Parker. Semenjak hari itu, setiap Parker berangkat dan pulang selalu ditemani dan ditunggu sama Hachi. Bahkan musim dingin juga tidak menghalangi Hachi untuk selalu menunggu Parker. Tingkah Hachi yang setia ini membuat semua orang yang kenal Parker juga mengenal Hachi karena kesetiaannya terhadap Parker yang selalu menjemput dan mengantarnya setiap hari. Kedekatan Hachi juga terlihat saat anak Parker menikah. Di sini, Hachi itu sampai-sampai diajak ikut foto keluarga bersama mereka. Namun, suatu hari ada yang aneh bagi Parker. Saat dia pulang dan keluar dari pintu stasiun, dia pun tidak melihat Hachi yang selalu duduk menunggunya. Dia pun khawatir dan langsung mencari sampai ke tempat kerja Kate. Namun Kate mengatakan seharian juga dia itu tidak melihatnya. Barulah pas Parker pulang, dia pun menemukan Hachi yang lagi panik. Ternyata si Hachi ini gak bisa keluar dari gudang karena di depannya itu ada binatang sigung. Sigung ini bisa keluarin bau busuk kalau merasa terancam. Nah, si Parker ini juga takut kalau sampai dikencingin. Dengan hati-hati, dia pun berusaha mengusir sigung itu dari depan pintu gudang dengan cara menutupnya menggunakan kardus. Setelah tertutup, Hachi dan Parker pun loncat keluar. Tapi tetap aja mereka itu sial, karena mereka itu ya tetap dikencingi. Suatu hari, Andy datang ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik. Saat tahu kalau anaknya hamil,
Kate dan Parker pun menunjukkan rasa bahagianya yang sangat besar. Bahkan saking besarnya, Parker langsung meninggalkan Hachi yang saat itu lagi bersamanya. Hari ini ternyata membuat si Hachi itu menjadi agak cemburu. Gak cuman itu, pas malam dia juga mendengar suara anjing dari kamar Parker. Hachi mengira itu adalah peliharaan baru Parker. Padahal Parker itu lagi bercanda, menirukan suara anjing bersama istrinya. Keesokan harinya, si Hachi ini ngambek dan gak mau mengantarkan Parker. Hachi mungkin berpikir kalau Parker itu bakal mengerti kalau dia itu sedang baper atas kejadian kemarin. Namun, Parker gak terlalu mempedulikannya dan langsung berangkat kerja. Tapi hal yang tidak diduga pun terjadi. Sesampainya Parker di stasiun, ternyata Hachi itu menyusulnya dengan bola di mulutnya. Padahal yang kita tahu kalau anjing jenis Hachi ini tidak suka bermain bola. Namun karena dia itu nggak mau kehilangan kasih sayang dari majikannya, dia pun rela melakukan yang sebenarnya dia tidak sukai. Nggak seperti biasanya, Hachi di sini sempat menggonggong ketika Parker itu akan pergi. Kelihatannya Hachi melarang Parker untuk pergi dan mengajaknya bermain. Namun apa boleh buat, Parker harus pergi bekerja dan Hachi harus merasa kesepian lagi. Seperti hari-hari sebelumnya, di kampus Parker pun mengajar kepada murid-muridnya seperti biasa. Namun ketika sampai di akhir pelajaran, badan si Parker ini melemas dan Parker pada saat itu juga meninggal dunia karena serangan jantung. Sedangkan di sisi lain, Hachi masih setia menunggu kedatangan Parker. Seperti biasa, pintu keluar selalu terbuka di jam 5 sore. Namun sayang sekali, di hari ini, Hachi tidak melihat Parker yang keluar dan langsung memeluknya. Tentu saja, Hachi merasa lemas. Dan dia tetap sabar menunggu Parker untuk pulang. Sampai pada saat hampir jam 10 malam, tiba-tiba suami Andy menjemput Hachi untuk dibawa pulang. Dari sela-sela dinding gudang, Hachi pun mendengar suara tangisan dari Kate dan juga Andy. Tapi tentu saja, Hachi itu tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka tangisi. Keesokan harinya, Andy pun datang menghampiri Hachi. Muka Andy sudah berlinang air mata dan berusaha mengungkapkan kenyataan bahwa Parker itu tidak akan bisa kembali lagi menemui Hachi. Dan sekali lagi, Hachi itu tidak mengerti apa yang mereka tangisi. Setelah itu, Andy pun pergi bersama keluarganya untuk menghadiri acara pemakaman Parker. Seperti hari-hari sebelumnya, Hachi nggak pernah telat untuk menunggu Parker di stasiun. Hachi pun saat ini masih percaya kalau Parker itu bakal pulang dan memeluknya. Bonnell yang melihat Hachi masih menunggu sampai malam, dia pun langsung menghampirinya dan berbicara dengan nada menyesal. Look, you don't have to wait anymore. Dia mengatakan kalau Hachi itu tidak perlu menunggu Parker lagi, karena Parker itu tidak bakal mungkin kembali. Namun meski begitu, dia pun tetap kekeh menunggu Parker. Keesokan harinya, Kate melihat sekeliling rumah sambil mengenang Parker. Rupanya, dia itu akan pindah ke rumah baru. Sedangkan Hachi sendiri akan dibawa sama Andy untuk tinggal dan dirawat di rumahnya. Suasana yang sedih makin terasa dengan latar hujan yang sunyi, apalagi raut wajah Hachi yang selalu terlihat murung. Di tempat barunya, Hachi terlihat kurang bergairah dan terus memikirkan Parker. Bahkan ketika mereka nggak sengaja membuka pintu depan, Hachi spontan langsung pergi berlari keluar. Rel demi rel Hachi telusuri, sampai akhirnya dia pun berhasil kembali ke rumah lamanya. Tetapi pas di sana, dia pun gak ketemu sama Parker maupun Kate. Malah dia itu ketemu dengan orang lain yang baru saja membeli rumah tersebut. Karena merasa asing, akhirnya Hachi pun berlari dan pergi ke stasiun, lalu duduk menunggu Parker di tempat biasa. Di sini dia juga bertemu dengan orang-orang lama, dan salah satu di antara mereka pun memberi Hachi makanan. Gak lama setelah itu, Andy pun dan Michael datang menjemput Hachi dan membawa dia pulang. Bonnell dan orang-orang di sana jadi tahu kalau ternyata Hachi itu kabur dari Andy. Hari demi hari Hachi lalui dengan rasa rindunya yang semakin dalam. Hachi selalu teringat dengan Parker, apalagi ketika mendengar peluit kereta. Dan meski Andy ingin menjaga Hachi, namun dia tahu kalau Hachi itu nggak mau tinggal sama keluarganya. Sehingga suatu hari dengan berat hati dia pun melepaskan anjing ayahnya tersebut. Sebelum Hachi pergi, dia pun sempat menoleh ke belakang. Di wajahnya terlihat mungkin dia itu berterima kasih kepada Andy karena telah menjaganya selama ini. Dari sinilah dimulai kehidupan Hachi yang penuh penantian. Setiap hari dia pun selalu menunggu sampai stasiun kereta ini ditutup. Dan barulah Hachi pergi untuk tidur di bawah gerbong kereta yang sudah tidak digunakan. Begitulah keseharian Hachi, penuh penantian dan selalu sabar menunggu majikannya yang dia sayangi untuk pulang ke rumahnya dan memeluknya. Setahun berlalu, kisah penantian Hachi ini ternyata sudah menyebar.
Suatu hari, datanglah seorang wartawan dan mulai bertanya kepada Bonnell tentang sejarah Hachi. Semenjak itu, kisah anjing Akita ini semakin menyebar luas dan mendapat perhatian publik. Termasuk Ken, sahabat Parker dulu. Dia pun datang ke stasiun untuk menemui Hachi dan menawarkan bantuan uang kepada Jet untuk perawatan Hachi jika nantinya dia sakit atau semacamnya. Namun ternyata Jet mengatakan kalau orang-orang di sini semuanya peduli, bahkan banyak dari mereka yang menyumbang untuk biaya makan Hachi. Ken juga nggak cuma mau melihat Hachi saja, dia juga sedikit berbicara bagaimana dia itu juga merindukan sahabat lamanya yaitu Parker. Musim demi musim pun berlalu. Setiap hari, setiap malam, setiap musim, Hachi selalu bertemu dengan orang-orang yang baik kepadanya, memberikan makanan, menemaninya, atau bahkan sekedar menyapanya. Tidak terasa 10 tahun berlalu setelah Parker meninggal. Suatu hari, Kate memutuskan untuk melayat ke makam suaminya. Dan pada saat yang sama, kebetulan Ken juga datang ke makam Parker. Dan selama itu, Hachi ini juga masih tampak setia datang ke stasiun. Tentu saja, Hachi saat ini sudah tidak kelihatan bugar seperti dahulu, karena faktor usia dan juga penantiannya yang tak kunjung menjadi kenyataan. Ketika Kate akan kembali, di perjalanan dia sempat kaget karena melihat Hachi yang masih duduk dengan setianya menunggu Parker di depan pintu stasiun. Kate pun langsung menghampirinya, memeluknya dan meluapkan semua kesedihannya. Bahkan sampai orang-orang di sekitar stasiun pun juga ikut merasa iba dan juga sedih. Pada malam hari, Kate pun mengunjungi rumah Andy. Dan di sana dia pun bercerita kepada cucunya tentang bagaimana Parker dan Hachi pertama kali bertemu. Nah, di malam yang sama ini, ketika Hachi melihat kereta lewat, dia pun langsung kembali ke depan stasiun dengan secerca harapan kalau Parker akan keluar dari pintu itu. Dengan kondisi cuaca yang dingin dan kondisi tubuhnya yang semakin melemah, dia pun mulai melangkahkan kakinya. Sesampainya di stasiun dan duduk di tempat yang sama selama 10 tahun ini, ternyata inilah malam terakhir bagi Hachi untuk menunggu Parker. Sebelum dia menutup mata, Hachi pun sempat mengingat kembali banyak kenangan terindahnya bersama Parker, mulai dari dia kecil sampai dia tumbuh besar. Hachiko yang asli lahir di Jepang pada tahun 1923 dan majikannya adalah Profesor Yuno. Dia meninggal pada tahun 1935. Setiap hari selama 10 tahun Hachi datang ke stasiun Shibuya untuk menunggu majikannya. Dan saat ini patung Hachiko yang sedang duduk bisa kalian temukan tepat di depan stasiun Shibuya. Nah, begitulah guys alur cerita film Hachi. Walaupun film ini udah dibuat ulang ke versi modernnya, namun kesetiaan Hachiko itu bakal tetap membuat penontonnya itu akan meneteskan air mata karena benar-benar sedih. Tapi gimana menurut kalian tentang film ini guys? Coba langsung aja kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like video ini, subscribe channel gua, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu, gua Rizky Aulia dan sampai jumpa di review lainnya. Bye-bye.